rencanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Segala hormat dan puji kembali kami aturkan kepada Bapa yang surga, Allah yang berkuasa, yang menciptakan semua yang ada ini oleh firman Tuhan. Jika kami memiliki firman-Mu, di dalamnya mengandung daya cipta. Ciptaan yang kami butuhkan, kami rindukan adalah kembali kepada ciptaan semula, merupakan gambar dan rupa Allah. Itulah yang kami rindukan ya Tuhan, karena itulah yang tidak akan tergoda oleh dosa, dan kami tetap akan mampu melawan muslihat iblis dengan cara apapun, kalau kami sudah dikembalikan seperti gambar dan rupa Allah. Mari Engkau berfirman pada saat ini, bagi kami semua yang berada di rumah, berkatilah ya Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat ibadah, Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah rumah yang nanti besok minggu sudah akan kita mulai ibadah bersama. Di tempat ini sudah ada izin dari Bapak Bupati, kita bersyukur di daerah kita sudah aman dari COVID-19, tetapi harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama membaca firman Allah, mendengarkan firman Allah yang tersurat di dalam 2 Timotius 3, pasal 16, dan 2 Timotius 3, ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi dengan perbuatan baik. Guru yang baik, perbuatan apa supaya kami bisa masuk surga? Tidak ada yang baik hanya Allah. Jadi diperlengkapi dengan perbuatan baik itu, diperlengkapi dengan perbuatan kebenaran Tuhan. Di sini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada bawahannya Timotius, segala tulisan yang diilhamkan, yang diwahyukan, yang dihembus oleh Roh Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Jadi kalau kita ini benar-benar hidup di dalam didikan yang di dalamnya adalah wahyu atau didikan yang diilhamkan oleh Allah, maka nanti kita akan jadi orang yang berubah sikap, berubah tingkah laku, hingga kita memiliki sikap perbuatan yang baik. Tadi saya katakan, yang baik hanya Allah. Allah menjadi manusia, diwujudkan di dalam Yesus Kristus. Yang baik,
yang baik itu yang tidak tergoda oleh dosa. Maka dikatakan tidak ada manusia yang baik. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, untuk diperlengkapi dengan perbuatan baik, itu adalah senjata kita melawan tipu muslihat iblis. Iblis bisa seperti Allah, bisa mengadakan mujizat, bisa mengadakan perkara-perkara yang ajaib. Kalau saya dan saudara tidak diperlengkapi dengan perbuatan yang baik dari Allah, maka kita akan mudah terseret, tergoda dengan apa yang kita lihat yang ditampilkan oleh iblis. Mari kita baca dalam kitab Ulangan 13 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ulangan 13 ayat 1 sampai yang keempat. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan mujizat itu benar-benar terjadi, dan ia memujuk, lalu ia membujuk apa katanya? Mari kita mengikuti Allah lain. Mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal. Ya. Dan mari kita berbakti kepadanya. Mari kita berbakti kepada Allah lain. Terus, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Janganlah dengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya. Satu lagi. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Tuhan Allahmu harus kamu takut. Ya. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Harus berpegang kepada firman-Nya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ya. Orang Kristen itu penyimpangannya banyak sekali. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menerima kitab yang diwahyukan, yang diilhamkan oleh Allah dan mengubah karakter ini, akan mudah tergoda. Mata melihat mujizat, keajaiban, mimpi-mimpi yang jadi kenyataan. Itu perbuatan iblis yang menyamakan diri dengan Allah. Maka kita harus hati-hati kalau orang menampilkan mujizat-mujizat. Apakah itu salah? Tidak. Tuhan Yesus sendiri menampilkan mujizat, tapi tidak berhenti di situ, dilanjutkan. Tujuan mujizat itu hanya untuk menarik supaya kepercayaan kepada Yesus. Tapi mujizat dari iblis menarik supaya meninggalkan Allah yang benar, hingga tidak perlu milik Tuhan atau orang Kristen berperilaku yang baik. Tidak perlu. Oleh sebab itu saya dan saudara harus benar-benar mencintai firman Allah. Rela diajar, rela ditegur, rela dididik, rela, ikhlas. Karena apa? Tuhan tidak pernah berpikiran yang tidak baik. Seperti apapun kerasnya didikan Tuhan akan membawa saya dan saudara untuk kembali menjadi manusia yang baik seperti Allah. Ini tujuannya. Itulah sebabnya Allah itu benar-benar mengasihi kita
Bukan ketika kita sudah berbuat baik, tapi justru dalam keadaan dosa yang besar, Allah mengasihi kita, mau mengampuni seberapapun besar dosa kita, supaya kita mengeluarkan perbuatan yang baik, yang wujudnya adalah hidup saling mengasihi. Jadi perbuatan baik itu hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita baca, kita buktikan 1 Petrus 1 ayat 20 sampai 22. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Siapa ia ini? Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, karena kita, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Teruskan. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Oleh Yesus kita percaya kepada Allah. Yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Yang telah membangkitkan dia, Yesus, dari antara orang mati. Dan yang telah memuliakannya. Yang telah memuliakannya, muliakan Yesus. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Sehingga iman pengharapan kita hanya tertuju kepada Allah. Teruskan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, ini tidak terjadi ketika sebelum Yesus. Sebelum Yesus, yang ada adalah balas membalas. Dalam hukum Taurat, mata ganti mata, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Tetapi setelah di dalam Yesus, dikatakan karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini tidak bisa dilakukan oleh sekedar orang Kristen, tidak bisa. Jadi ini benar-benar harus hidup paham bahwa kitab yang diilhamkan Allah itu benar-benar mengubah hidup saya dan saudara, hingga kepunyaan Allah diperlengkapi dengan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik ini hanya bisa diwujudkan oleh satu-satunya manusia, yaitu Yesus yang dikatakan tadi sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tapi dinyatakan pada zaman akhir karena kita. Jadi saya dan saudara ini orang yang memperoleh keberuntungan yang luar biasa. Bisa menerima Yesus, bisa kita hidup kembali diperbaiki untuk menjadi manusia yang baik, hingga kita bisa hidup saling mengasihi. Bukan saling membenci, bukan saling membenturkan, bukan saling menghukum, tapi saling mengasihi. Ayo kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya firman. Jadi sebelum ada kejadian, itu sudah ada firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Terus? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa firman tidak ada kejadian. Bumi langit tidak ada. Terus kan?
Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kita telah melihat kemuliaan manusia, yang manusia kehilangan kemuliaan karena berdosa. Yesus tanpa dosa, maka hidup dalam kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi firman sudah menjadi manusia, hidup dalam kemuliaan Allah, kembali kepada kemuliaan Allah, tidak dalam dosa. Ini Yesus, dan penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah saudaraku yang harus kita pahami. Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang menciptakan semua ini, akan mengembalikan derajat manusia yang sudah luluh lantak hancur oleh karena dosa. Gak manusia satu dengan yang lain saling mendengki, saling membenci, saling iri hati, saling bermusuhan. Ini manusia kita dalam dosa. Tapi Yesus datang ke dalam dunia untuk mengembalikan citra, gambar, rupa Allah yang rusak oleh karena dosa. Dia rela menjadi korban, mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menghapus dosa saya dan saudara, untuk menebus saya dan saudara, supaya kita menjadi miliknya. Tadi dikatakan setiap manusia kepunyaan Allah, milik Allah, disertakan dengan perbuatan baik. Jadi milik Allah, kepunyaan Allah disertakan dengan perbuatan baik itu adalah orang yang sudah ditebus oleh korban Kristus, hingga kita hidup dalam kasih karunia dan kebenaran. Tidak di dalam hukum yang saling membenci, saling menghujat, saling menyalahkan. Kalau salah diri sendiri besar tidak apa-apa, tapi kalau salah orang lain kecil saja diungkap. Dalam Yesus tidak seperti itu. Dalam Yesus adalah penuh kasih karunia dan kebenaran, karena Abraham pernah memiliki ucap kata, Tuhan berkuasa membangkitkan orang walaupun sudah mati. Itu tidak ada, manusia mati bangkit tidak ada, tapi satu-satunya diwujudkan di dalam Yesus yang mati dan bangkit karena tanpa dosa. Maka saya dan saudara berharap hidup yang sudah ditebus dosa kita ini, walaupun mati, kita akan bangkit. Seperti Yesus. Jadi ketika Abraham dicobai atau diuji untuk mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Iskak, Abraham ikhlas karena dia punya pikiran Allah berkuasa membangkitkan orang walaupun sudah mati. Namun kenyataannya Iskak tidak jadi mati, diganti dengan domba yang tersangkut tanduknya. Ini ucap kata Abraham belum digenapi, tetapi digenapkan di dalam Yesus anak Abraham. Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Menggenapkan ucap kata Abraham, Allah berkuasa membangkitkan orang walaupun sudah mati. Siapa itu? Yesus. Siapa lagi? Kita yang dosa kita sudah ditebus. Tetapi yang dosa kita belum ditebus oleh korban Kristus. Kita bangkit bukan hidup, tapi kita bangkit untuk dihukum. Maka Abraham berkata, Allah berkuasa membangkitkan orang walaupun sudah mati. Mari kita baca Ibrani 11
ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia diuji mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Terus, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. ia seakan-akan telah menerima kembali. Orang yang mati karena dosa bangkit tapi dihakimi. Tetapi mati di dalam Yesus, bangkit tetapi diselamatkan. Oleh sebab itu iman kita harus seperti Abraham, diuji. Sejauh mana ketabahan hati kita, diuji tadi dikatakan lewat mujizat-mujizat, lewat perkara yang ajaib, lewat mimpi-mimpi dan lain sebagainya, tetapi jangan tergiur. Saya dan saudara harus memiliki keteguhan prinsip, hanya di dalam Dia kita akan mengalami keubahan hidup. Karena Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia dan hidup dalam kemuliaan yang diberikan Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oleh sebab itu, kalau iman saya, iman saudara diuji, harus tetap punya prinsip. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan saya. Hanya Dia yang bisa menolong saya. Kita mudah tergoda, mudah tergiur, mungkin mata melihat sesuatu yang menarik dan lain sebagainya. Tetapi kita harus punya pendirian, hanya Dia yang bisa menolong saya. Ayo kita melihat contoh konkret. Matius 15 ayat 28. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau saya baca ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Diuji perempuan yang mencari pertolongan kepada Yesus anak Daud, menyebut Yesus anak Daud, tolonglah anak kami dalam penderitaan. Yesus diam saja, murid-murid menyalahkan dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi dia menyembah Yesus anak Daud, kasihanilah kami, anak kami dalam penderitaan. Tuhan berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi jawab perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Diuji kuat, maka Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi mujizat ini datang dari iman. Kalau tadi tukang sihir, tukang tenung, tidak usah iman, mujizat datang. Tapi di sini mujizat yang diadakan oleh Yesus kepada perempuan yang merindukan anaknya ditolong oleh Tuhan. Mujizat datang oleh iman yang diuji. Kalau saya dan saudara
kuat dalam menghadapi ujian apapun. Ujian corona, ujian ini ibadah lama sekali, ibadah di rumah. Saudara dilihat, apakah saudara taat? Apakah saudara patuh ujian dengan ibadah di rumah? Atau saudara sembrono? Yang tahu hanya Tuhan. Kalau kita taat, kalau kita patuh, kalau kita makin dekat dengan Tuhan, maka Yesus berkata, besar imanmu. Jadilah kehendakmu. Ada daya cipta, saudara. Jadi iman itu ada daya cipta. Kenapa orang Kristen katanya punya iman? Menciptakan sesuatu kok tidak terjadi? Karena kita tidak tahan uji. Kita menghadapi masalah apa saja. Kita harus yakin, Yesus bisa. Yesus bisa. Iman saya harus yakin, bisa. Bisa. Masa depan saya dengan iman saya jadi seperti Abraham. Dia dijanjikan akan diberkati, tapi harus keluar dari Ur Kasdim. Kamu akan diberkati, menjadi terkenal, menjadi termasyhur, menjadi berkat. Periksa hidupmu. Apakah sudah terkenal karena kebaikan? Menjadi masyhur karena kebaikan? Diberkati oleh karena iman? Dan menjadi berkat oleh karena firman? Ayo diperiksa. Kalau kita ini sungguh-sungguh di dalam iman yang benar, luar biasa. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan kita juga akan menjadi berkat. Menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain akan melihat kehebatan iman kita. Percaya kita. Ini penting saudara memahami. Dia tidak sekedar menjadi orang Kristen yang tidak mengalami keubahan apa-apa. Karena kalau kita ini diuji dan tidak kuat, maka tidak menjadi berkat. Manusia kita semua dalam kelemahan. Siapapun orang yang mau dipakai Tuhan, ada kelemahan. Contohnya siapa? Yunus. Yunus sosok yang dipakai Tuhan, diperintahkan untuk pergi ke Niniwe. Tapi dia tahu Niniwe tempat orang jahat, tempat orang ganas. Dia memilih pergi ke Tarsis yang lebih dekat dan lain sebagainya. Tetapi ketika Yunus diuji, mengalami gelombang besar, dia sadar, aku salah. Dia mengakui salah, apa yang dilakukan? Masukkan aku ke dalam laut. Dia rela mati karena dia menyadari kesalahan. Tapi Tuhan menolong. Yunus ditelan ikan dan dimuntahkannya. Baru Yunus dipakai Tuhan lewat dasar pertobatan. Ayo kita baca Yunus pasal 1 ayat 1 sampai yang keempat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Disitulah mereka yang naik kapal mencari siapa nih penyebabnya. Kenapa terjadi goncangan yang luar biasa? Siapa orangnya? Diundi jatuhlah ke tangan Yunus.
Yunus mengakui karena akulah, maka musibah ini terjadi. Apa yang harus kami lakukan? Lemparkan aku ke laut. Benar, Yunus dilemparkan ke laut, mulai mereda. Tidak terjadi guncangan apa-apa. Tapi Tuhan menolong lewat ditelan ikan. 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Ini gambaran proses ujian itu lewat kematian dan kebangkitan. Sebelum saya dan saudara masuk dalam proses kematian dan kebangkitan, dosa akan mudah lagi menguasai kita. Seperti babi yang sudah dimandikan, kembali kepada pekubangannya. Seperti anjing menjilat muntahnya. Itu kalau tidak mencapai kepada proses kematian dan kebangkitan. Oleh sebab itu, ujian iman kita harus kita taat. Kita tabah seperti apapun, sampai kita rela, monggo Tuhan silahkan. Silahkan, yang penting aku selamat. Seperti Yesus di Taman Getsemani, ketika dia mengalami suatu penderitaan yang amat sangat, dia berdoa, kalau boleh jangan ku minum Bapa, tetapi bukan kehendakku yang jadi, jadilah kehendakmu. Banyak aktivis gereja, bahkan hamba-hamba Tuhan murtad karena tidak kuat ujian. Dia putus di tengah jalan, sudah dipakai Tuhan hebat, tetapi ketika masuk proses kematian dan kebangkitan, mereka melarikan diri. Inilah kegagalan saudara. Kalau saya dan saudara sungguh-sungguh mencintai keselamatan di atas segala-galanya, nanti kita akan lihat Rasul Paulus mengasihi mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Maka walaupun ujian bagaikan api yang menghanguskan, tetap hanya satu, Yesus tolonglah saya, Yesus kuatkanlah saya menghadapi COVID-19, tolong kami Tuhan, tolong kami Bapa. Hanya berteriak, jangan sampai kami kena virus corona yang melanda dunia yang mengerikan. Sampai menjadi mayat pun dibuang. Banyak orang yang tidak layak dan lain sebagainya. Mengerikan. Kami kalau berdoa, jangan menimpa kami, jangan menimpa jemaat-Mu Tuhan. Tolong jaga, tolong pelihara. Kami rela mati, tapi jangan mati karena itu. Ya, saya selalu berdoa seperti itu saudara. Saya rela apapun dari Tuhan, seperti apapun beratnya, tapi jangan satu hal itu menimpa kami. Itu doa kami setiap saat. Kami mohon kemurahan Tuhan dan kami yakin Tuhan memberikan jawaban. Oleh sebab itu, di balik ujian itu sebenarnya, berkat yang disediakan Allah bagi kita semua. Mari kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ya, ujian itu luar biasa. Panas, hati itu panas, seperti tidak kuat. Tetapi kalau kita memahami siapa Tuhan yang memberikan kemampuan kekuatan kepada kita, yang sudah menang dari segala dosa, yang telah menang dari maut, tidak perlu kita persoalkan.
bergembiralah menghadapi penderitaan itu. Karena berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Mungkin kita dicaci maki, mungkin kita direndahkan, mungkin kita dijelekkan, mungkin karena apa tidak menjadi persoalan. Kalau saudara sudah menerima itu, saudara merasa bahagia, berarti roh kemuliaan ada pada kita. Dan saatnya nanti kita akan menampilkan perbuatan baik. Perbuatan baik itu berasal dari Allah. Siapa yang pernah merasakan ini? Hambanya yaitu Rasul Paulus. Dia yang paling besar. Tidak ada yang melebihi dia. Semua harta kekayaan dunia bagi Paulus seperti sampah. Tidak ada arti apa-apa. Kalau kita berbangga dengan itu akan kecewa. Tapi kalau membanggakan Kristus yang telah mati, yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah kebanggaan yang benar. Karena roh kemuliaan ada pada kita, walaupun kita harus lewat proses penderitaan seperti apapun. Kita baca Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Ya. Yang saya tahu baru satu-satunya manusia. Karena hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Kalau manusia sudah dikuasai oleh Kristus, segala hebatnya dunia tidak hebat. Nanti saudara akan merasakan. Kalau Kristus sudah menguasai kita, segala suatu dunia yang dibangun oleh manusia siapapun, bukan hebat. Yang hebat hanya Kristus. Maka dia harus kita tempatkan. Yang utama, dia lebih besar dari segala-galanya. Kalau itu sudah saudara bisa menempatkan dia yang paling besar. Segala sesuatu kecil bagi hidup kita. Karena yang menciptakan dia, yang mengadakan semua dia, tetapi yang akan memusnahkan juga dia. Kita akan menyanyikan lagu, Dia terlebih besar. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar. Sebelum kita menempatkan Dia yang lebih besar, kita masih menganggap dunia lebih besar, kekayaan lebih besar, kedudukan lebih besar. Tapi kalau saudara sudah menempatkan dia lebih besar, Rasul Paulus katakan, aku rugi yang dulu menguntungkan aku, tapi menjadi rugi. Dan yang menjadikan kemegahan bagiku, kekayaan semua kuanggap sampah. Satu kali kelak, semua ini akan menjadi sampah, saudara. Haleluya. Dia terlebih besar, dia terlebih besar. Dia terlebih. Kita bangkit berdiri, saudara. Dia terlebih besar di dalamku.
dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, Di dalamku selama-lamanya. di dalamku selama-lamanya. Yang pasti Allah yang kusembah, Allah yang luar biasa. Karena menyatakan dirinya firman yang hanya bisa didengar, sekarang bisa dilihat. Manusia bisa melihat firman yang menjadi manusia, hidup dalam kemuliaan yang diberikan Bapa, hidup di dalam kebenaran, hidup tanpa dosa, tanpa salah, tetapi rela menjadi korban mati di atas kayu salib untuk mengembalikan kehidupan manusia yang sudah penuh noda, kehilangan kemuliaan Allah, hidup dalam dosa. Tuhan, Engkau rela menebus kami. Kalau kami bisa paham siapa Tuhan yang mengasihi kami, yang menebus kami, paham seperti hamba-Mu Rasul Paulus, tidak menganggap keberhasilan di dunia ini lebih dari segala-galanya. Tetapi semua masih kosong menurut penilaian Tuhan. Karena segala sesuatu yang di dunia ini akan hancur lenyap seketika. Tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Tuhan, ajarkanlah kami memahami firman yang diilhamkan oleh Allah, berguna untuk menasihati, berguna untuk mengajar, berguna untuk menegur, supaya semua manusia kepunyaan Allah dilengkapi dengan perbuatan baik. Perbuatan baik hanya ada di dalam Yesus. Tanpa kami sadar atas dosa, tanpa bertobat seperti Yunus, kami tidak akan sukses dalam pelayanan maupun di dalam ibadah kami. Kau sudah memberkati kami malam hari ini. Berkatilah jemaat-Mu yang ada di rumah semua tak terkecuali yang ikut ibadah di rumah. Terima kasih. Kalau Wonosobo sudah dinyatakan zona hijau dan ibadah diizinkan kembali, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kami masih bisa bersama-sama, walaupun kami harus mentaati protokol kesehatan. Kami tidak boleh hidup semaunya sendiri, tapi kami harus patuh kepada pemerintah, terutama patuh kepada Tuhan. Inilah doa kami, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peraskan doa ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati saudara, menjaga melindungi saudara, menyertai dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.